question or math segment. Enjoy watching! Percobaan adalah tindakan untuk memperoleh hasil tertentu. Contoh percobaan adalah melempar dadu. Nah, hasil dari percobaan itu sendiri dapat kita sebut sebagai titik sampel. Nah, setelah tahu apa itu percobaan dan apa itu titik sampel, kita akan masuk ke pengertian ruang sampel. Nah, ruang sampel adalah kumpulan dari titik sampel. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel atau semua kemungkinan yang dapat muncul. Nah, kalau misalnya percobaan ruang sampel, itu artinya suatu tindakan untuk memperoleh hasil tertentu di mana seluruh titik sampel atau semua kemungkinan yang dapat muncul tertera di dalamnya. Nah, contoh dari ruang sampel itu sendiri adalah apabila kita melempar dadu, maka kita akan mendapatkan titik sampel berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan diketahui A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas, tentukan nilai peluang B jika peluang A sama dengan 0,45, peluang A union B sama dengan 0,87, dan peluang A iris B sama dengan 0,34. Seperti yang kita ketahui, rumus dari dua kejadian tidak saling lepas adalah peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, jadi kita bisa memasukkan angka yang terdapat di dalam soal ke dalam rumus. Sehingga kita dapatkan 0,87 sama dengan 0,45 ditambah peluang B dikurang 0,34. Nah, di sini kita bisa mengurang 0,45 dikurang 0,34 sehingga kita dapatkan 0,11 ditambah peluang B. Nah, 0,11 ini kita pindahkan ruas ke bagian 0,87 sehingga kita dapatkan 0,87 dikurang 0,11 sama dengan peluang B. Nah, kita dapatkan hasilnya 0,76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ruang sampel. Nah, di sini ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel itu biasanya dinotasikan oleh huruf angka S-nya guys ya. Contoh soal ruang sampel satu dadu guys ya. Nah, di sini menentukan ruang sampel. Nah, di sini contohnya kan tuh ada tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan satu dadu. Nah, di sini kita lihat dadunya tuh guys ya. Nah, dadunya tuh biasanya titiknya di dalam ruangan itu ada 6 kan. Nah, jadi kita masukkan S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nah, jadi di kesimpulan di sini banyak anggota ruang sampel N per S sama dengan 6. Jelaskan tentang kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan beririsan. Nah, yang dimaksud beririsan itu guys ini. Ini beririsan guys. Nah, lanjut. Di sini kita masuk rumus peluang A atau peluang B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A beririsan peluang B. Nah, di sini contoh dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dada warna merah atau munculnya
mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Nah, di sini aku bikin tabelnya guys ya, buat lebih enak cari jawabannya. Nah, di sini ini dadu warna merah. Nah, ini 1 sampai 6 ini dadu warna merah, dan ini 1 sampai 6 ini dadu warna biru. Nah, di sini contohnya itu, nah ini misalnya dadu merah dan dadu biru nih guys. Ini satu-satu. Dan ini contoh yang kedua. Nih seandainya ini 4,6. Nah, di sini dadu biru 4 kan, dan dadu merah 6. Nah, dan ini A, yang A kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4. Ini maksudnya guys dari soal. Nih, kejadian mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah. Berarti yang dimaksud lebih dari 4 nih, ini berarti kita ini guys yang diambil kan lebih dari 4, berarti yang diambil 5 sama 6. Nah, ini 5 sama 6 guys. Nah, lanjut. Yang B, kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Ini soal guys, soal dari sini tadi. Nah, ini yang kejadian dari 5 itu guys. Nah, di sini langsung masuk kita ke sini. N A sama dengan 12. Kenapa bisa dapat 12? Karena kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4 kan tadi nih guys. Ini ruangnya guys. Ruangnya jadi 12. Ini ruangan lebih dari 4 dadu merah ya tadi guys ya. Ini yang NB sama dengan 6. Kenapa bisa dapat 6? Karena lebih dari 5 nih. Lebih dari 5 kan 6 guys. Jadi di sini 6 gitu. Lanjut ke S. Nah, kenapa bisa dapat 36? Karena 6 kali 6 36 guys. Lanjut di sini PA sama dengan 12 per 36. Nah, di sini kenapa dapat 12? 12 turun 36 ini dapat dari sini guys. PB nya sini sama dengan 3 per 36. Kenapa bisa dapat 3? Karena 6 ini dibagi 2 guys. Ya tadi kan dibagi 2 jadi 3 per 36 gitu. Lanjut PA beririsan PB. Nah, di sini sama dengan 3 per 36. Lanjut PA beririsan PB. Nah, di sini sama dengan 12 per 36 ini turun guys. Turun tambah 6 per 36. Nah, dapat 6 nih, 3 tambah 3 guys. Jadi 36. 6 per 36. Lanjut. Ini dikurang guys ya. Dikurang 2. Kenapa bisa dapat 2? Karena dapat dari sini guys. 2 per 36. Terus sama dengan 16 per 36. Ini 16 ini kenapa dapat dari 6? Dapat 16 karena 12 tambah 6 kan 18. Dikurang 2 jadi 16. Terus lanjut sama dengan, nah ini bisa dikecilkan lagi guys. Jadi 4 per 9. Berikut definisi dari frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah banyaknya kejadian yang muncul dibagi banyaknya percobaan yang dilakukan. Frekuensi relatif biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan desimal, dan juga persentase. Masuk ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar sebanyak 100 kali dengan kemunculan sebagai berikut. Mata dadu 2 sebanyak 20 kali. Tentukan frekuensi relatif kemunculan mata dadu 2. Berikut ini adalah rumus frekuensi relatif, bisa dilihat di PPT. Kita masuk ke penyelesaian. Masukkan rumus frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyaknya percobaan. Di sini kita ketahui banyak kejadiannya itu sebanyak 20 kali dan banyaknya percobaan itu 100. Jadi 20 per 100 sama dengan 1 per 5. 1 per 5 kita sederhanakan menjadi 0,2. Jadi kita dapatkan frekuensi relatif kemunculan mata dadu 2 yaitu 0,2. Hai guys, jadi aku di sini bakalan jelasin materi selanjutnya, yaitu peluang suatu kejadian. Peluang atau kemungkinan secara teoris artinya perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi. Nah, rumus peluang itu adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. P dalam kurung A adalah peluang kejadian, N dalam kurung S adalah banyak anggota S, N dalam kurung A adalah banyak anggota A. Langkah-langkah nentuin hasil peluang suatu kejadian yaitu, pertama, kamu harus menentukan ruang sampelnya dulu, N dalam kurung S terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan kejadian peluang atau N dalam kurung A yang dikehendaki. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, tinggal kamu tentuin peluangnya dengan rumus di atas.
Nah, jika di soal dimintanya diambil secara acak, itu berarti menggunakan rumus kombinasi. Kalau diambil secara berurutan, itu menggunakan rumus permutasi. Rumus permutasi adalah NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Kemudian rumus kombinasi adalah NCR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial R faktorial. N adalah total unsur keseluruhan dan R adalah banyaknya unsur yang akan diamati. Faktorial adalah perkalian semua bilangan asli yang disesuaikan dengan N tersebut. Jadi berikut adalah contoh peluang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, di sini ada contoh soal, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge 52 lembar. Tentukan peluang yang terambil kartu merah atau kartu as. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Satu set kartu bridge yaitu terdiri dari 52 lembar, jadi NS-nya adalah 52. Nah, kartu bridge ini kan terbagi lagi menjadi dua, yaitu kartu merah dan kartu hitam, di mana masing-masing kartu merah dan kartu hitam terdiri dari 26 lembar. Kartu merah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu kartu heart dan kartu diamond. Kartu hitamnya juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu kartu flower dan kartu spade. Di mana di masing-masing kartu ini terdiri atas satu kartu as. Jadi jumlah kartu as itu ada 4. Nah, pertama-tama kita mencari peluang A, di mana A itu adalah kejadian terambilnya kartu merah. Karena udah diketahui jumlah kartu merah itu ada 26, jadi NA-nya adalah 26. Nah, untuk mencari PA itu kita menggunakan rumus NA per NS. NA-nya ada 26, NS-nya itu 52, jadi 26 per 52. Nah, selanjutnya kita mencari peluang B, di mana B itu adalah kejadian terambilnya kartu as. Kartu as ini kan tadi jumlahnya ada 4 ya, jadi NB-nya itu ada 4. Nah, selanjutnya kita mencari peluang B, di mana B adalah kejadian terambilnya kartu as. Kan udah diketahuin, kartu as itu jumlahnya ada 4, jadi NB-nya itu 4. Nah, untuk mencari PB itu kita menggunakan rumus NB per NS. NB-nya itu 4, NS-nya itu 52, jadi 4 per 52. Selanjutnya kita mencari peluang A irisan B. Nah, kita harus ketahui dulu nih, N, A irisan B-nya itu berapa? Nah, karena kartu bridge itu tadi terbagi menjadi 2, jadi N, A irisan B-nya itu adalah 2. Kemudian kita mencari P, A irisan B menggunakan rumus N, A irisan B per NS. Yaitu NA irisan B-nya 2 per NS-nya 52, jadi 2 per 52. Nah, yang terakhir kita mencari peluang A gabungan B, yaitu menggunakan rumus PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nah, langsung aja kita masukkan angka yang udah kita ketahui, 26 per 52 ditambah 4 per 52 dikurang 2 per 52. Nah, penyebutnya ini kita jumlahkan dulu, 26 ditambah 4, 30, 30 dikurang 2, 28. Jadi totalnya 28 per 52. Nah, 28 per 52 ini kita kecilin dengan masing-masing dibagi 4. 28 dibagi 4 yaitu 7, 52 dibagi 4 yaitu 13. Jadi hasilnya 7 per 13. Nah, jadi peluang yang terambil kartu merah atau kartu as adalah 7 per 13. Sekian, terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah peluang komplemen suatu kejadian. Peluang komplemen adalah peluang suatu kejadian yang hasilnya itu kontradiksi dengan suatu kejadian yang sudah disebutkan, atau hanya sebagai pelengkap dari ruang sampel yang sudah disebutkan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal tentang materi peluang dua kejadian tidak saling lepas. Bisa kalian lihat foto tersebut, ada salah satu contoh soal yaitu dalam sebuah kotak terdapat 10 lembar kartu yang sama, diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil selembar kartu, berapa peluang terambilnya kartu bernomor ganjil atau prima? Yang pertama kita kerjakan yaitu mencari sampelnya. Bisa kalian lihat di soal ada kalimat terdapat 10 lembar kartu yang sama diberi nomor 1 sampai 10. Nah, itu adalah sampelnya. Jadi di sini sampelnya sudah kita ketahui dari soal, yaitu bisa kita tulis S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Dan nilai S adalah 10.
Terus kita misalkan A adalah kartu bernomor ganjil. Bisa kita lihat di sampelnya, kartu yang bernomor ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi nilai A adalah 5. Terus kita misalkan lagi, B adalah kartu bilangan prima, yaitu ada nomor 2, 3, 5, dan 7. Jadi nilai B adalah 4. Nah, dari anggota A dan B tadi, itu bisa kalian lihat ada nomor yang sama, yaitu 3, 5, dan 7. Karena ada anggota yang sama, itu artinya kejadian ini adalah kejadian tidak saling lepas. Karena tidak saling lepas, otomatis ada irisan, yaitu A irisan B sama dengan 3, 5, dan 7. Jadi nilai A irisan B sama dengan 3. Maka karena semuanya sudah kita ketahui, barulah kita masuk ke rumus kejadian tidak saling lepas, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Peluang A rumusnya nilai A per nilai S, peluang B rumusnya nilai B per nilai S, peluang A irisan B rumusnya nilai A irisan B per nilai S. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja angka yang sudah kita ketahui, yaitu nilai A per nilai S 5 per 10 ditambah nilai B per nilai S 4 per 10 dikurang nilai A irisan B per nilai S 3 per 10 sama dengan 6 per 10. Karena 6 per 10 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, jadi hasilnya 3 per 5. Jadi hasil dari soal peluang 2 kejadian tidak saling lepas di foto tersebut adalah 3 per 5. Selanjutnya, kita akan membahas frekuensi harapan. Apa sih itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan ialah banyaknya kejadian yang diharapkan terjadi dalam beberapa kali percobaan. Untuk rumusnya, bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu FH, frekuensi harapan dari suatu kejadian, sama dengan PK, peluang dari kejadian tersebut, dikalikan N, banyaknya percobaan yang dilakukan. FH tadi, FH adalah frekuensi harapan, P adalah peluang, dan K adalah kejadian, sedangkan N banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ada gambar sebuah koin dari dua sisi, yaitu ada sisi gambar dan juga ada sisi angka. Nah, kita sudah pernah belajar tentang frekuensi relatif suatu kejadian, yang dimana rumusnya juga F(K) sama dengan jumlah kejadian N(K) bagi N percobaan. Nah, semakin banyaknya percobaan yang dilakukan, maka nilainya akan semakin mendekati peluang teoritis dari suatu kejadian tersebut. Misalnya, terjadi pelemparan koin sebanyak 20 kali. Maka diharapkan kemunculan dari sisi angka dan sisi gambarnya. Ya, tulis sini angka dan gambar itu adalah setengah dari jumlah pelemparannya, di mana setengah dikalikan 20 ialah kita dapat setengah dari 20, kita dapatkan hasilnya 10. Di setengahnya dari 20 ialah 10. Oke. Angka-angka ini ialah yang dikatakan sebagai frekuensi relatif suatu kejadian. Sedangkan kesempatan kedua ini bermunculan, inilah yang disebut frekuensi harapan. Oke. Selanjutnya kita ada pada pembahasan soal tentang frekuensi harapan. Pada percobaan melempar sebuah uang koin logam dan sebuah dadu sebanyak 120 kali, frekuensi harapan munculnya, uang koin yang muncul adalah angka, dan dadu yang muncul merupakan bilangan prima adalah, nah, untuk yang kita tahu, banyaknya percobaan atau N ialah 120 kali. Yang ditanya, frekuensi harapan, uang koin yang muncul adalah angka, dan yang untuk dadu munculnya bilangan prima. Yang pertama kita tahu seperti apa rumus frekuensi harapan, yaitu frekuensi harapan sama dengan PK dikali dengan N. Dalam kasus ini, kita sudah mengetahui percobaannya, banyaknya percobaan, yaitu N. Sedangkan untuk PK kita belum mengetahui. Nah, untuk mengetahui PK ini, kita harus menentukan ruang sampel dari koin logam ini dan ruang sampel dari dadu. Yeah. Nah, untuk ruang sampel dari pelemparan koin, kita tentukan SN, banyaknya sampel,
itu A dan G, itu angka dan gambar masing-masing satu sisi. Maka sebanyak 2, karena ini ada 2. Yang kedua, untuk menentukan munculnya angka dari pelemparan sebuah koin logam, atau bisa kita tulis NA, banyaknya munculnya angka, yaitu karena hanya 1 ya, angka saja, kita tidak memerlukan nalar, maka NA-nya sama dengan 1. Maka peluang munculnya angka dari pelemparan dadu bisa kita rumuskan, bisa kita tulis dengan PA, peluang munculnya angka, sama dengan NA per NS, yaitu 1/2. Selanjutnya kita harus menentukan ruang sampel dari dadu. Yang kedua, ruang sampel dadu. Nah, dari pelemparan sebuah dadu kita dapat mendapatkan yaitu NS-nya. Karena dadu ini banyak sisinya, jadi kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS-nya ialah sebanyak 6. Dan kita ada 6. Dan NB. Ini adalah kemunculan bilangan prima, NB, anggap kita NB. Itu hanya ada 2, 3, dan 5. Karena munculnya ya angka yang ada pada dadu ini hanya memunculkan bilangan prima, seperti kata di soal. Munculnya dadu itu merupakan bilangan prima. Gitu. Jadi ini sebanyak 3. Kita dapat selesaikan seperti ini. Munculnya peluang bilangan prima menggunakan rumus peluang. Yaitu kita tuliskan PB sama dengan seperti rumus di atas ini. Kita langsung saja tulis NA-nya atau NB secara di sini bisa kita tuliskan yaitu 3. NS-nya ialah 6. Nah, kita sudah mendapatkan PA dan PB-nya. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan seperti ini. 3 itu adalah B. Peluang munculnya uang koin yang muncul adalah angka dan dadu yang muncul merupakan bilangan prima. Maka kita dapat tuliskan seperti ini. Nah, mengapa kita tuliskan seperti ini? Karena ini merupakan 2 kejadian saling bebas. Mengapa dikatakan saling bebas? Karena munculnya kejadian A tidak mempengaruhi dari kejadian B. Nah, maka dirumuskan seperti ini. Lalu dapat kita tuliskan PA-nya tadi, kita lihat ke atas, yaitu 1/2. 1/2 dikalikan PB-nya yaitu 3/6. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 1/4. Setelah ini kita bisa langsung masukkan ke dalam frekuensi harapan. Munculnya uang koin yang muncul adalah angka dan dadu yang muncul merupakan bilangan prima. Bisa kita tuliskan di sini 4. Frekuensi harapannya kejadian ini yaitu PK dikalikan dengan N, dimana PK-nya peluang dari kejadiannya sudah kita ketahui mendapat dari 2 peluang ini, yaitu 1/4. Dan N ini kita ketahui dari soal banyaknya percobaan yaitu 120 kali. Dan 120 kali. Maka 4 dan 12 itu adalah 3. Nolnya naik 1 kalikan 3 yaitu 30. Maka banyaknya uang koin logam yang muncul adalah angka dan dadu yang munculnya bilangan prima ialah 30 kali. Oke. Nah, untuk contoh soal yang lain dari materi lain, contoh soal yang kedua selain dari contoh soal frekuensi harapan tadi, kita akan mengerjakan soal ini. Soal peluang. Sebuah kantong berisikan 3 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Dari kantong tersebut diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Pertama kita bisa tuliskan diketahuinya dulu. 3 kelereng merah,
garisi, dan 5 kelereng biru. Diambil 3 kelereng secara acak, dan tentukan 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, kita tulis sekarang diketahuinya. Ya, itu yang kita ketahui adalah ada 3 kelereng merah dan 5 kelereng biru. 3M, kita singkat M, 5B. Nah, yang ditanya apa? Tentukan peluang terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Peluang terambilnya dua kelereng merah dan 1 kelereng biru. Oke. Maka kita di sini bisa langsung jawab. Untuk menjawab soal yang seperti ini, kita bisa menggunakan rumus kombinasi. Karena kita perlu menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Dengan rumus kombinasi, itu NCR sama dengan N faktorial dalam kurung N kurang 1 faktorial dan R faktorial. Ini adalah rumus kombinasi. Rumus kombinasi. Nah, baru setelahnya kita bisa menentukan NS dan NA-nya. Pertama kita menentukan NS-nya. Jadi, bagaimana kita menulisnya? Pertama kita jumlahnya, jumlah dari semuanya. 3 ditambah 5, maka kita akan dapatkan 8. Maka, NS-nya bisa kita tuliskan 8C3. Karena yang diambil adalah 3 kelereng sekaligus secara acak. Setelahnya kita bisa tuliskan langsung sesuai rumus. Itu N faktorial, 8 faktorial. Dan 8 kurang, maaf ini R ya, salah. Itu sebenarnya R. Salah tulis. R ya. Jadi 8 dikurang R yaitu 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan, pertama kita bisa lakukan dari sini dulu. 8 dikurang 3 adalah 5 faktorial. 3 faktorial kita bisa tulis 3 kalikan 2 kalikan 1. Kan 8 faktorial adalah 8 kalikan 7 kalikan 6 kalikan 5 faktorial. Di sini kita bisa coret 5 sesama 5 dan 3 kalikan 2 ialah 6 dikalikan 1 tetap sama. Dan kita bisa coret. Yang tersisa adalah 8 kali 7 yaitu 56. Maka NS-nya ialah 56. Selanjutnya kita akan menentukan NA. A itu adalah kejadian terambil 2 merah dan 1 biru. Maka bisa kita tulis NA. Banyaknya kejadian A, itu terambilnya 2 merah dan 1 biru. Kita tulis itu berapa banyak merahnya, ada 3 dan yang diambil adalah 2. Maka kita kalikan berapa banyaknya birunya, ada 5 dan yang terambil ada 1. Oke. Selanjutnya kita selesaikan seperti biasa. 3 faktorial dan 3 kurang 2 faktorial dan 2 faktorial dikali 5 faktorial 5 kurang 1 faktorial dikalikan 1 faktorial. Kita bisa tulis di sini 3 faktorial ke 3 kalikan 2 kalikan 1. Sini 1 kalikan 2 kalikan 1. Maka ini bisa dicoret semuanya. Dan untuk di sampingnya itu 5 faktorial, 5 dan 4 faktorial. Karena ini 5 kurang 1 adalah 4 faktorial. Maka kalikan 1 faktorial. Ini sebenarnya 1 saja. Itu saja. Ini coret, maka hasilnya adalah tetap 5. Maka 3 dikalikan 5 ialah 15.
Yang ketiga bisa saya tulis sini, yaitu peluang PA, peluang dari kejadian A. Itu bisa kita tuliskan NA per NS. Tuh, NA-nya adalah 15 dan NS-nya adalah 56, maka 15 per 56 adalah banyaknya peluang terambil dari 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, untuk selanjutnya, contoh soal dari peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Saya. Pertama, kita dapat diketahui dari apa yang ada di soal. Diketahui jika A dan B adalah 2 kejadian tidak saling lepas, dengan PA adalah 3/8 dan PB adalah 5/8. Dan PA irisan B sama dengan 1/8. Maka nilai dari P A anggota B adalah, nah ini adalah termasuk contoh soal 2 kejadian tidak saling lepas. Maka kita bisa melakukannya dengan rumus peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Pertama kita tuliskan dulu, yaitu diketahuinya, yaitu PA, oke, yaitu 3/8, terus PB adalah 5/8, dan PA irisan B kita tulis di sini saja, A irisan B, kita tulisannya agak jelek, 1/8. Maka apa yang ditanya itu adalah P A anggota B. Nah, maka kita bisa selesaikan dengan rumus peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Apa rumusnya? Itu P A B sama dengan P A peluang A kurung tambah PB kurang P A irisan B. Oke, rada hancur. Oke, kita bisa jawab di sini sesuai dengan rumus. Kita langsung taruh aja di sini. Maka P A anggota B sama dengan P PA tadi berapa? Maaf, ini ketulis. PA adalah 3/8. Langsung kita tulis 3/8 ditambah dari PB nya adalah 5/8 dikurang 1/8. Maka karena penyebutnya sama, kita bisa tuliskan 8 aja. Itu 3 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 7/8 hasilnya. Dengan demikian, nilai dari PA anggota B adalah 7/8. Itu bisa kita lihat dalam bilangan gandanya. Oke, ada jawabannya. Yaitu D. Nih, 7/8 D. Semoga membantu. Halo guys, jadi di sini saya akan ngejelasin materi selanjutnya, yaitu peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Jadi, peluang 2 kejadian tidak saling lepas adalah yang mana 2 kejadian itu memiliki irisan. Artinya ada yang sama. Di sini, peluang 2 kejadian tidak saling lepas ini memiliki rumus, yaitu PA iris B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Nah, contohnya pada gambar tersebut terlihat bahwa himpunan A dengan himpunan B itu ada irisannya. Nah, irisannya itu adalah subjek dari yang sama-sama irisan. Jadi ada 2 kejadian yang sama-sama. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soal tersebut. Dalam kelas 12 IPA 2 terdapat 40 siswa. 15 siswa diantaranya menyukai matematika, 12 diantaranya suka biologi, dan 8 diantaranya suka dua-duanya.
Nah, di sini diketahui NS sama dengan 40. Dapat 40 dari mana? 40 itu dari jumlah siswa. Kemudian 15 siswa diantaranya menyukai matematika. Jadi A sebagai yang suka matematika. Di sini jadinya N A sama dengan 15. Kemudian 12 diantaranya suka biologi. Jadi B sebagai yang suka biologi. Jadi di sini NB sama dengan 12. Nah, kemudian di sini 8 diantaranya suka kedua-duanya. Jadi di sini A iris B artinya apa? Ini A iris B artinya suka matematika dan suka biologi. Jadi A iris B itu ada 8. Nah, kemudian di sini yang ditanya, yang A peluang suka matematika dan biologi, sedangkan yang B peluang suka matematika atau biologi. Cara menjawabnya, kita cari dulu jumlah sebenarnya dengan memakai diagram Venn. Terus jumlah keseluruhannya itu adalah 40. Kemudian kita gambarkan seperti ini. Nah, yang pertama ini sebagai penyuka matematika, sedangkan yang kedua sebagai penyuka biologi. Nah, kemudian yang suka kedua-duanya ada 8. Kita taruh dulu 8-nya di tengah. Kemudian yang suka matematika ada 15. 15 ini termasuk di 8. Makanya 15 dikurang 8 itu hasilnya 7. Jadi yang murni suka matematika aja ada 7. Karena 7 tambah 8 itu 15. Kemudian yang suka biologi ada 12. Berarti 12 dikurang 8 hasilnya 4. Jadi yang murni benar-benar yang suka biologi aja itu ada 4. Kemudian yang gak suka kedua-duanya itu dihitung dari 40 dikurang 8 tambah 4 ditambah 7. 8 tambah 4 tambah 7 itu hasilnya 19. Jadi di sini 40 dikurang ke bawah, 40 dikurang 19 itu hasilnya 21. Jadi siswa yang tidak menyukai kedua-duanya itu ada 21 siswa. Terus di sini yang A ditanya suka matematika dan biologi. Nah, di sini P dan B berarti yang suka matematika dan biologi ada 8. Berarti A iris B per NS. Tadi yang suka matematika dan biologi ada 8. Jadi 8 per jumlah keseluruhannya itu jadinya 40. Jadi 8 per 40 itu sama dengan 1/5. Nah, kalau yang suka matematika atau biologi berarti yang B, PA atau B. Nah, ini menggunakan rumus peluang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, yang dimana rumusnya itu PA plus PB dikurang PA iris B. Jadi di sini PA-nya 15. 15 per 40 ditambah biologinya 12. 12 berarti di sini 12 per 40. Nah, kemudian dikurang 8 per 40. Jadi hasilnya 19/40. Sekian, terima kasih, semoga paham.